Salah satu kasus spesial dari model ARIMA PDQ itu kalau kita ambil ordenya 1 ya. Kemudian di sini yang mau saya contohkan adalah kalau orde dari MA-nya sama dengan 1 ya. Tapi orde AR-nya sama dengan 0. Ya, jadi kita sebut ARIMA 011. Atau biasanya kita singkat karena tidak ada proses AR-nya, kita buang AR-nya, kita sebut IMA 11 ya. Jadi model IMA 11 itu sama saja dengan ARIMA 011 ya. Dan ini juga harus dipahami, yang paling awal disebut ordenya ini adalah orde dari ARP, satunya ini adalah orde dari integrasi I-nya, kemudian yang terakhir ordenya adalah orde dari MA atau key. Misalkan kita punya suatu proses YT, di mana YT ini mengikuti proses IMA 11 ya. Sesuai dengan definisinya, karena dia orde integrasinya 1, artinya kalau kita ambil perbedaan pertama atau kita ambil differencing 1 kali atau delta YT, maka delta YT ini adalah proses ARMA atau proses MA dengan ordenya adalah 1 ya. Bisa kita sebut MA1 atau bisa kita sebut ARMA, tapi ARMA orde AR-nya adalah 0, MA-nya adalah 1 ya. Jadi sama saja ekivalen mau kita sebut ARMA 01 atau MA1 ya. Jadi semula YT itu adalah proses yang tidak stasioner ya. Tetapi setelah kita ambil differencing 1 kali karena D-nya 1, delta YT ini adalah proses yang stasioner di mana mengikuti MA1. Nah, karena delta YT-nya ini adalah proses MA1, berarti delta YT bisa kita tuliskan ya sebagaimana kita menuliskan proses MA1, delta YT itu adalah ET dikurangi theta ET minus 1. Ini kan adalah proses MA1 ya. Atau kalau kita jabarkan delta YT, kan kita tahu delta YT itu adalah YT dikurangi YT minus 1 ya. Jadi kalau kita mau menuliskan sebagai YT, maka yang YT minus 1-nya kita pindah ruas sebelah kanan. Kita tulis YT sama dengan YT minus 1 ditambah ET dikurangi theta ET minus 1 ya. Nah, sekilas kalau kita perhatikan persamaan YT ini ya, seolah-olah dia adalah proses ARMA 11 ya. Karena ada komponen AR-nya ya, dengan parameternya adalah pi-nya 1 dan ada parameter theta dari proses MA ya. Seolah-olah jadi kalau kita hanya melihat persamaan YT ini, dia seperti model ARMA 11 ya. Padahal jelas bukan ARMA 11, tetapi dia adalah IMA 11 ya. Jadi ini mudah kita cek ya, bisa kita cek kalau kita jabarkan polinomial karakteristik dari AR-nya ya, persamaan karakteristik dari AR, maka bisa kita cek bahwa pasti akarnya itu ada akar yang nilainya sama dengan 1 ya. Kalau ada akar sama dengan 1 itu jelas menunjukkan tidak stasioner ya. Karena proses yang tidak stasioner itu kalau kita lihat dari akar persamaan karakteristik AR, dia adalah proses stasioner kalau akarnya itu lebih besar dari 1. Ini adalah proses yang stasioner ya. Berarti kalau akarnya lebih kecil atau sama dengan 1, dalam hal ini kita punya area sama dengan 1, jelas dia tidak stasioner ya. Kemudian di sini saya berikan juga fungsi varians dan autokorelasi dari YT ya, bukan dari delta YT tetapi dari YT, di mana YT-nya ini kan tidak stasioner ya. Kita bisa amati dari fungsi varians, dia masih mengandung unsur T ya. Jadi variansi dari YT masih merupakan fungsi dari T, artinya dia masih bergantung pada waktu. Jadi dia tidak konstan terhadap varians ya. Begitu juga korelasi ya, kalau kita amati fungsi korelasinya, ini korelasinya juga masih bergantung pada T ya. Jadi dia juga tidak menunjukkan autokorelasinya, dia masih bergantung pada T. Contoh proses ARIMA berikutnya, sekarang kalau saya ambil D-nya kita ambil D-nya sama dengan 2 ya.
Kemudian masih menggunakan MA juga, kita ambil order dari MA-nya 2 ya, tapi AR-nya masih 0 ya, tidak kita ambil dulu order dari AR ya. Jadi kita punya ARIMA 022 karena tidak ada AR, kadang kita sebut juga sebagai IMA 22 ya. Misalkan kita punya proses YT, dia mengikuti proses IMA 22 atau ARIMA 022. Maka karena order integrasinya 2, artinya setelah 2 kali differencing, dia adalah proses stasioner yang mengikuti MA 2 ya. Jadi kalau kembali saya definisikan proses ARMA ya, ARIMA. Kalau kita punya ARIMA PDQ ya, misalkan YT mengikuti ARIMA PDQ, artinya kita punya order integrasinya D. Kalau kita differencing sebanyak D kali, artinya kita peroleh delta pangkat DYT, dia adalah proses stasioner yang mengikuti ARMA P, Q ya. Jadi dalam hal ini karena D-nya 2 ya, berarti kita punya delta pangkat 2YT, dia mengikuti ARMA 0,2 ya. MA2 ini juga bisa kita tuliskan sebagai ARMA 0,2 ya. Nah, kalau delta kuadrat delta pangkat 2YT kita jabarkan ya. Jadi delta pangkat 2YT ini kan artinya kita ambil delta dari delta YT dikurangi delta, ini maksudnya delta, ini saya hapus dulu ya, delta dari delta YT ya. Sekarang kita ambil delta YT, berarti ini adalah YT dikurangi YT minus 1 ya. Atau kalau deltanya kita kenakan YT dan YT minus 1, kita punya delta YT dikurangi delta YT minus 1 ya. Atau kalau kita jabarkan lagi, ini bisa kita tuliskan sebagai YT dikurangi 2 YT minus 1 dikurangi YT minus 2. Maaf ya, ini bukan minus tapi positif ya. Jadi ini kalau kita jabarkan, kita peroleh YT dikurangi 2 YT minus 1 ditambah YT minus 2 ya. Nah, kalau persamaan ini kita mau tuliskan sebagai persamaan YT, berarti selain YT kita pindah ruas ke sebelah kanan ya. Jadi minus 2 YT minus 1 ditambah YT minus 2, kita pindah ke sebelah kanan, kita peroleh persamaannya seperti ini. Ya. Sekilas kalau kita lihat dia seperti proses ARMA 2,1 ya, karena kita punya dua parameter dari proses AR ya. Ini adalah P1-nya, ini adalah P2. Sedangkan MA-nya dia adalah MA1 ordernya. Ya, jadi seolah-olah dia seperti ARMA 21 tetapi bukan ARMA 21 ya. Karena perlu kalau kita cek persamaan karakteristik AR, ya itu bisa kita lihat ada dua akar satuan ya. Ada dua akar satuan atau ada dua akar yang nilainya sama dengan 1. Jadi kalau ada akar yang nilainya sama dengan 1, itu jelas prosesnya tidak stasioner ya. Karena proses stasioner kalau nilai akarnya itu lebih besar dari 1 dalam tanda mutlak. Nah, di sini saya berikan simulasi atau saya coba bangkitkan data ya, salah satu realisasi bagaimana sih proses yang mengikuti IMA 22 atau proses yang mengikuti ARIMA 02,2, yaitu bentuknya seperti apa. Di sini misalkan kita ambil sembarang theta ya, karena kita punya MA2 ya, berarti kita berikan nilai theta 1, theta 2 tertentu, saya ambil theta 1-nya 1, sedangkan theta 2-nya adalah minus 0,6 ya. Dengan menggunakan perintah arima.sim, ini tersedia di dalam package TSA. Saya ambil, saya membangkitkan data sebanyak 62 ya. Kemudian ordernya di sini saya tuliskan 0,22 ya. Jadi 0 ini kan yang awal, order pertama adalah order AR, karena tidak ada order AR berarti 0. Kemudian 2 yang di tengah menunjukkan order dari integrasinya. Sedangkan 2 yang terakhir ini menunjukkan order dari proses MA ya.
Kemudian kita juga harus memberikan parameternya beberapa parameter dari MA. Di sini kita minta 1 dan minus 0,6 ya. Nah, mungkin di sini ada yang bertanya kenapa kok ada tanda minus di depan C ya. Di sini karena proses model MA ya yang ada di dalam package TSA, dia menggunakan proses MA di mana bentuknya seperti ini. YT sama dengan ET ditambah theta 1 ET minus 1 ditambah theta 2 ET minus 2 ditambah sampai dengan theta Q ET minus Q ya. Jadi di sini ada perbedaan ya. Kalau yang pernah kita bahas sebelumnya, proses MA yang kita pelajari kita menggunakan tandanya bukan plus, tapi kita menggunakan minus ya. Minus theta 1 ET minus 1, minus theta 2 ET minus 2, dan seterusnya sampai dengan minus theta Q ET minus Q ya. Sebenarnya perbedaan tanda positif atau minus ini nggak masalah ya. Cuman nanti yang membedakan adalah karena di R ini menggunakan model dari proses MA yang menggunakan tanda positif, ya makanya di sini supaya sesuai dengan teori yang kita pelajari kan kita menggunakan negatif ya. Maka kalau kita membangkitkan model MA, selalu kita tuliskan tanda negatif ya di awal. Jadi selalu kita gunakan, jadi parameternya tetap seperti ini ya. Jadi kalau kita tuliskan persamaan MA dengan theta 1 1 theta 2 minus 0,6, kalau kita tuliskan YT sama dengan kita tuliskan dulu ya, karena YT ini adalah IMA 22 ya. IMA 22, maka kalau kita ambil delta kuadrat YT dia adalah MA 2 ya. Berarti yang mengikuti proses MA2 bukan YT-nya tetapi delta kuadrat YT ya. Sama dengan ET dikurangi ET minus 1 ditambah 0,6 ET minus 2 ya. Ini adalah persamaan model sesuai dengan teori yang kita bahas mengenai proses MA ya. Jadi kita tuliskan seperti ini kalau parameternya 1 dan parameter theta 2-nya minus 0,6 ya. Nah, karena di dalam R itu menggunakan persamaan MA-nya itu menggunakan tanda positif, makanya yang harus disubstitusikan ke dalam argumen di dalam aritmatic sim, berarti parameter theta 1-nya berapa? Minus 1 ya. Makanya ada minus kali 1 jadi minus 1. Kemudian untuk theta 2 karena dia pandang sebagai modelnya adalah plus, maka dia kan isinya yang kita input harus berupa positif 0,6 ya. Makanya ada minus kali minus kan jadi positif ya. Jadi supaya tidak pusing, pokoknya kalau ada argumen minta diberikan parameter MA, jangan lupa selalu menambahkan tanda minus ya. Kemudian nilai parameternya sesuai dengan yang kita pelajari, kita pakai modelnya kalau menggunakan tanda minusnya. Nah, setelah kita masukkan argumen yang diperlukan untuk membangkitkan data, saya sebut sebagai IMA 22, kemudian saya buat plotnya ya. Nah, bisa diperhatikan ini adalah salah satu realisasi bentuk dari proses IMA 22 dengan parameter yang diberikan di sini ya. Tetanya 1, theta 1 1, theta 2 minus 0,6. Nah, bisa diperhatikan jelas dia tidak stasioner ya, karena ini prosesnya minnya tidak konstan. Nah, karena kita tahu order integrasinya 2, berarti kan kita perlu 2 kali differencing untuk membuat prosesnya stasioner. Nah, di dalam package TSA itu sudah diberikan perintah, sudah disediakan perintah menghitung differencing ya. Jadi menghitung differencing kita bisa menggunakan perintah diff ya. Kemudian objeknya apa, prosesnya apa. Di sini kan prosesnya saya sebut IMA 22 yang tadi dibangkitkan. Kemudian kalau saya berikan D sama dengan 1, berarti kita mau menghitung differencing pertama. Ya, jadi first difference. Nah, plot yang ini itu diberikan di plot yang sebelah kanan di sini ya.
Jadi kalau kita buat plot dari data yang setelah kita ambil perbedaan pertamanya, first difference, kita bisa lihat ternyata masih belum mencapai stasioner dalam min ya, karena ada kecenderungan dia fungsi minnya dia turun. Jadi setelah satu kali differencing dia belum stasioner. Nah sekarang kita lakukan differencing 2 kali dengan memberikan argumen D sama dengan 2. Plotnya diberikan yang sebelah kanan, bisa kita lihat bahwa setelah dilakukan differencing 2 kali, ternyata plotnya sudah menjadi stasioner dalam min. Jadi contoh ini bisa dilihat ya, kalau kita punya proses yang orde integrasinya 2, ya proses kestasionerannya baru dicapai ya setelah kita lakukan differencing 2 kali ya, karena setelah kalau hanya mengambil satu kali differencing ternyata prosesnya belum stasioner. Oke, contoh kasus spesial dari Arima PDQ. Sebelumnya kita ambil kalau AR-nya 0 tapi orde MA-nya ada. Sekarang kita balik kalau orde AR-nya ada tetapi MA-nya tidak ada ya. Jadi kita sebut di sini saya ambil ordenya 110, Arima 110, karena MA-nya tidak ada ordenya, kadang untuk mempersingkat kita sebut ARI 11 ya. Misalkan kita punya suatu runtun waktu yang mengikuti ARI 11, maka karena orde integrasinya 1, artinya kalau kita ambil differencing 1 kali delta YT, maka dia adalah proses stasioner yang mengikuti AR1 ya. Nah, karena delta YT-nya adalah proses AR1, maka bisa kita tuliskan sebagai proses AR1 di mana YT-nya sekarang adalah delta YT ya, karena yang mengikuti AR1 adalah delta YT. Berarti delta YT sama dengan Pi dikali delta YT ditambah 1 ya. Nah, kalau kita jabarkan ya, delta YT-nya kita tuliskan YT dikurangi YT minus 1. Begitu juga dengan YT minus 1, kalau kita jabarkan ini kan menjadi YT minus 1 dikurangi dengan YT minus 2 ya. Jadi kalau kita jabarkan, kita peroleh persamaan yang diberikan di sini ya. YT sama dengan 1 plus Pi, YT minus 1 dikurangi Pi, YT minus 2 ditambah ET. Dimana kita ambil Pi-nya, parameter Pi-nya itu adalah nilainya kurang dari 1 ya dalam tanda mutlak untuk menunjukkan bahwa delta YT-nya adalah stasioner ya. Nah, sekali lagi di sini juga sama seperti proses IMA ya. Kalau kita pandang proses YT ini ya, sekilas dia seperti proses AR2 ya, karena ada dua parameter yang dikenakan pada YT-1 sama YT-2 ya, seolah-olah dia AR2, tetapi jelas ini bukan AR2 ya, karena kita harus cek juga polinomial karakteristik dari AR itu pasti ada satu akar yang nilainya sama dengan 1 ya. Jadi kalau sama dengan 1 itu jelas prosesnya tidak stasioner ya, jadi bukan proses AR2. Oke, nah sebagai latihan di sini saya berikan ada 3 contoh soal ya. Jadi diberikan suatu proses YT dengan persamaan yang diberikan pada poin ABC. Kemudian kita diminta untuk mengidentifikasi modelnya sebagai model Arima ya, artinya kita tentukan berapa P, D, dan Q ya. Nah, di sini saya berikan hint ya. Saya berikan bantuan cara untuk mengidentifikasi yang paling mudah itu pertama kita tuliskan persamaannya itu ke dalam bentuk operator backshift ya, atau dengan kata lain kita tuliskan bagaimana bentuk polinomial karakteristik AR dan bagaimana polinomial karakteristik MA ya. Jadi nanti dilihat kalau di dalam polinomial karakteristik AR mengandung akar satuan, jelas nanti itu yang menunjukkan banyaknya orde dari integrasi. Sisanya itu nanti yang menunjukkan orde dari P dan juga dari Q ya. Sebagai contoh di sini saya ilustrasikan satu contoh saja, saya ambil yang B ya. Saya ambil contoh B. Ini kalau kita tuliskan ke dalam operator backshift, ini kan YT dikurangi YT minus 1 ditambah
YT minus 2 ditambah sama dengan ET. Kalau kita tuliskan dalam operator backshift, berarti ini 1 minus 2B ditambah B kuadrat dikali YT sama dengan ET ya. Nah, persamaan kuadrat ini kan bisa kita faktorkan ya. Bisa kita tuliskan sebagai 1 minus B pangkat 2 dari YT sama dengan ET ya. Nah, karena kita punya 2 ya, ini adalah akar, kalau kita lihat persamaan karakteristik AR, ini adalah akarnya sama dengan 1. Ada berapa akar satuannya? Ada sebanyak 2, karena ini pangkat 2 ya. Karena akar satuannya ada 2, berarti D-nya sama dengan 2 ya. Sisanya untuk YT-nya, untuk orde AR dan orde MA bagaimana? Kita lihat kan tidak ada lagi faktor dari persamaan karakteristik untuk proses AR ya. Berarti di sini P-nya sama dengan 0 ya. Sedangkan untuk MA berapa? Q-nya di sini juga tidak ada ya, tidak ada komponen dari persamaan MA, berarti Q-nya sama dengan 0 ya. Berarti YT dia mengikuti arima 0,2,0 ya. Jadi kalau kita punya persamaan seperti ini, jangan langsung kita tentukan ordenya hanya langsung melihat dari persamaan seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat seolah-olah yang untuk contoh B, seolah-olah dia seperti AR 2 ya, karena kita punya YT-nya bergantung sampai YT-2. Tapi ini jelas salah, karena kalau kita jabarkan persamaan polinomial karakteristik AR, ternyata persamaan karakteristiknya itu mengandung 2 akar satuan ya. Karena ada 2 akar satuan, berarti order integrasinya adalah 2. Nanti untuk A dan C silakan bisa dicoba secara individu ya, untuk latihan di rumah.